Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali mengomentari video dari Juli. Nah ini karena judulnya panjang ya, saya pasal begini guys. Jadi judulnya saya bacakan ya. Nandar capek debat dengan pendeta Mei atau Kohdodi bilang tidak mewakili Islam. Kita akan langsung tonton video besok akan komentar guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dan kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mengenai perdebatan antara pendeta Mel Atok dengan Nandar gitu ya. Kemarin sebenarnya seru sih. Apa serunya? Serunya itu ya Nandar terlalu bersemangat untuk cocokmologi karena hanya itu yang dia bisa ya. Nah ini mereka ini ngerti tentang cocokmologi. Mencocokkan itu penting. Coba ada bayangkan ya, ada dogma Kristen nggak dicocokkan dengan kitab, apa yang terjadi? Anda akan bisa ditipu mentah-mentah oleh pendeta. Sama kayak misalnya ada orang ngomong tentang Pancasila tapi tidak ada cocokkan dengan teksnya, Anda akan ditipu ntar. Dia bilang misalnya adalah sila ketiga Pancasila adalah perpecahan Indonesia. Ada iya saja, padahal kalau udah cek itu ternyata berbeda. Oh, ternyata sila ketiga itulah persatuan Indonesia. Anda akan tertipu karenanya. Makanya pencocokan itu penting. Dan di dunia ilmu pengetahuan tuh memang rata-rata kebanyakan menggunakan pencocokan. Nggak mungkin nggak ada pencocokan, itu nggak mungkin guys. Contoh riset ya, pencocokan antara data yang ada di lapangan dengan hasil eksperimen misalnya, atau pencocokan antara yang lain-lainnya gitu. Jadi ilmu cocok begitu sangat penting. Kenapa diremehkan gitu loh ya. Jadi orang-orang kayak mereka ini nggak ngerti arti melakukan pencocokan ya, seakan-akan semua itu tidak perlu pencocokan. Kacau nanti logikanya ya. Dia kayak guru nerangkan, dia ngomong A sampai Z, Anda tidak cocokkan dengan buku pelajaran. Emangnya guru tuh sempurna, nggak bisa buat kesalahan ya kan? Ngerti nggak? Atau misalnya ada murid ngomong, guru juga begitu. Ketika murid ngomong di depan kelas, dia melakukan pencocokan dengan buku yang pelajaran ada, minimal dengan isi kepalanya, hafalannya. Oh, ternyata yang disampaikan ini beda dengan hafalan saya yang saya baca hafal dari buku teks yang harusnya kita belajar bersama gitu guys. Nah itu sebab lagi berikutnya. Menafsirkan Alkitab seenak jidatnya sendiri. Sebelumnya, mari kita bersama-sama. Nah, statement dari orang-orang ini ya, teman-teman kita Kristiani ini, ketika kita menuduh kita menafsirkan Alkitab dengan seenak jidat, artinya adalah maksud mereka adalah secara nggak langsung, tanpa masyarakat dari, artinya adalah masyarakat Alkitab tidak sesuai dengan dogma mereka. Itu masalahnya guys ya. Jadi patokan mereka itu adalah dogma, bukan pemahaman bahasa yang benar-benar logika. Kita menafsirkan apapun itu, teks termasuk Alkitab, itu dengan pemahaman bahasa yang benar-benar dan logika, bukan dengan dogma. Dogma harusnya mengikuti pemahaman bahasa yang benar-benar dan logika. Dogma ikut itu harusnya, bukan logika kita ikut dogma, bukan guys. Ini kebalik-balik dia. Pegangan dia dogma, bukan pemahaman bahasa yang benar dan logika. Pegang kita adalah pemahaman bahasa yang benar dan logika, baru dogma mengikuti guys. Itulah beda kita dengan di Juli dan teman-temannya. Lihat video berikut ini. Boleh Pak. Kemarin kan rame tuh debat Pak Donditan sama Pak Budi Asali sama Pak Isra, Yesaya 53. Ya. Dan Pak Donditan dan tim memang pakai data-data seperti Tanak dan Septuaginta. Tapi saya lihat tafsiran di situ sama Pak Nandar beda tuh. Kalau Pak Donditan dan tim kan, Pak Donditan dan tim kan pokoknya bilang hamba Tuhan di situ. Kalau Kristen kan itu Yesus Kristus. Tapi kalau Pak Donditan dan tim itu Israel. Tapi Pak Nandar bilang itu Nabi Muhammad. Itu gimana tuh Pak? Oh, saya mau pertanyaan bagus Pak ya. Pertanyaan bagus. Jadi kalau kita melihat Pak tunggu dulu. Sebelumnya yang saya tonton itu benar ya Pak, memang berpandangan bahwa di Yesaya 53 itu Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad itu. Oh, wow. Nah, tolong jelaskan. Iya baik. Saya mau komentar dulu, ini gini guys ya.
masalahnya adalah yang penting antara Doditan dan Nandar masih di kubu yang sama. Sama kayak logikanya gini, kita misalnya Nandar dan Doditan memegang kayak bola ya, memegang klub Arsenal. Di sisi lain para pendeta memegang klub City. Nah, Nandar dan Doditan meyakini bahwa yang menang adalah Arsenal melawan City. Tapi pendeta meyakini yang menang City. Cuma Nandar dan Doditan beda soal skornya. Nandar mungkin meyakini Arsenal akan menang 1-0. Sementara Doditan meyakini Arsenal akan menang 2-0. Itu saja, tapi tetap berada di kubu sama. Itu yang penting. Jadi harus ngerti esensinya. Perbedaan itu biasa dalam Islam. Yang penting berada di kubu yang sama, ya. Dan perbedaan itu tidak merusak akidah. Contoh tentang siapa yang salib. Ya. Itu yang penting bukan Yesus. Tapi ketika Anda meyakini itu Yesus, dalam perspektif Islam itu adalah pelanggaran akidah. Tapi kalau Anda meyakini itu siapa saja penting bukan Yesus, Anda tidak mengalami pelanggaran akidah. Jadi kita boleh berdebat tentang siapa itu, yang penting bukan Yesus. Karena kalau Anda meyakini itu Yesus, maka Anda melanggar akidah Islam Anda. Anda beda kubu dengan kita. Itu sebenarnya. Jadi kita tuh harus mengetahui beda antara beda kubu dengan sama kubu, tapi sama kubu yang berbeda pandangan. Itu harus dibedakan, guys, ya. Jadi kalau masalah bukan Israel, bukan Yesus. Ya, bukan Yesus. Bukan. Bukan Israel juga. Ya kalau ya nanti saya jelaskan Pak ya, boleh Pak? Silakan Pak. Silakan Pak Nanda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, terima kasih. Akhirnya saya pada malam hari ini berkesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Pendeta Melat. Di kasusnya sama seperti siapa yang salib, ya. Ada yang bilang bahwa itu adalah Yudas, ada yang bilang yang lain. Yang penting bukan Yesus, itu yang penting, guys. Karena kalau Anda bilang itu Yesus, yakin itu Yesus sebagai umat Islam, maka Anda telah melanggar akidah Anda sebagai seorang Muslim, gitu loh. Atau terkait mungkin ini sekedar prolog ya, bertanya tentang Yesaya 53 ayat keberapa, saya bahkan nggak ngikuti dengan sampai selesai itu. Yesaya 53 itu untuk siapa? Menurut orang Yahudi untuk Israel, menurut teman-teman Kristen itu untuk Yesus. Ya, menurut saya untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Israel, bukan untuk Nabi Muhammad. Karena di dalam memahami Alkitab itu ada metode tafsir bil maksur, menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Kalau kita melihat keseluruhan dari debat antara Pak Mel Atok dengan Nandar ini dari awal sampai akhir itu terus cocokmologi, terus. Jadi begini ya, yang kita lihat tuh begini, Nandar melihat siapa yang di 43 itu berdasarkan dari Alkitab patokannya. Tapi kalau dari Doditan dan Kenama itu Doditan ya, itu berdasarkan dari pemahaman Yahudi. Itu, guys. Yang penting adalah yang penting itu tidak keluar jalur, tidak keluar akidah gitu, guys. Itu harus dipahami ya, logika pikirnya. Terus memaksakan bahwa Yesaya 52-53 ini untuk Nabi Muhammad. Jadi ini ya, padahal jelas-jelas yang lain itu menolak bahwa Yesaya 52-53 ini untuk Nabi Muhammad. Contohnya adalah Umar dan juga Doditan. Nanti saya akan tunjukkan videonya ya. Nah, orang Yahudi jelas tidak mengakui bahwa nubuatan di dalam Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada nabi dari antara orang Yahudi dari bangsa Israel ini yang berasal dari luar bangsa Israel, yaitu Nabi Muhammad ini ya. Karena ini memang untuk Mesias. Orang Yahudi percaya bahwa nubuatan dalam Yesaya 53 ini adalah untuk Mesias. Begitu. Jadi begini ya, kita tidak memandang kepercayaan Yahudi. Kalau Anda memakai patokan kepercayaan Yahudi, Anda sudah salah besar. Kenapa? Begitu Anda juga harus mengakui dong ketika Yahudi tidak mengakui Yesus. Kan itu kan kepercayaan Yahudi juga. Makanya jangan konyol, ya, jangan Anda tuh gagal paham.
Pak, ini jangan pakai standar kepercayaan Yahudi, tapi pakai standar apa yang terus di kitab Yahudi. Itu subhanallah, guys. Jadi kita tuh bukan berdasarkan pada dogma Yahudi, dogma Kristen, dogma Islam, enggak, tapi apa yang terus di kitab sucinya. Di kitab suci Yahudi, kitab suci Kristen, dan kitab suci Islam, guys. Itu subhanallah kan ya. Jadi tekstual lah yang kita harus pakai sebagai dasar, bukan dogmanya. Itu pula dengan orang Kristen yang percaya bahwa nubuatan ini adalah untuk Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang datang dari Bapa untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Jadi ini ya yang dimaksud dengan Mesias, bukan. Ini gini, ketika orang yang menyelamatkan tidak selamat, itu dia masalah. Anda bayangkan ya, Tuhan yang kita yakini sebagai suatu entitas yang luar biasa, yang maha kuat, maha segalanya, ya katanya mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, tapi dia aja nggak selamat. Itu gimana ceritanya, guys? Masa Tuhan tidak mampu melakukan sesuatu tanpa, kan karena Anda baca teks Alkitab, itu kejadian penciptaan saja, penciptaan alam semesta, itu dia tidak perlu sampai mati ke salib misalnya atau apapun itu, nggak perlu dia sampai berdarah, nggak perlu dia sampai menderita, nggak perlu. Dia cukup disiapkan itu bekerja. Nah, pekerjaan itu beda dengan kita. Contoh, misalnya bos tuh bekerja. Ada yang punya usaha tuh, misalnya saya punya restoran atau hotel. Nah, saya bekerja juga. Apa kerja saya? Memantau hotel saya apakah karyawannya sudah benar apa belum. Ya, dalam mata saya tentu santai, karena saya punya tim manajemen misalnya gitu kan. Nah, tentu yang super sibuk adalah manajernya. Saya tinggal nagih saja, mana nih laporannya gitu kan. Nah, saya tinggal santai. Tapi tetap saya tuh harus bekerja, nggak boleh saya tuh tinggalkan begitu saja gitu kan. Harus saya cek juga kerja manajernya gitu. Nah, tentu pekerjaan saya ini beda dengan termin pekerjaan antara saya dengan sebagai bos pemilik hotel misalnya, atau usaha dengan karyawan saya paling bawah atau minimal manajernya, guys. Tentu beda. Sama kayak Tuhan bekerja di Alkitab, tapi bekerjanya tentu beda dengan manusia. Tuhan tuh tetap mungkin bekerja sampai terengah-engah, capek segala macam gitu kan. Makanya juga aneh ketika dikatakan bahwa hari ketujuh Tuhan beristirahat. Ini aneh sekali. Kok Tuhan butuh istirahat? Jadi ada kalian di situ. Nah, ini kalau misalnya dipakai kata Tuhan berhenti sih masih masuk akal. Karena berhenti tidak bisa disesuaikan dengan istirahat. Karena orang lagi tidak butuh istirahat pun bisa berhenti gitu. Tapi kalau dikatakan istirahat itu tidak masuk akal, guys. Itu disitulah ada keanehan gitu kan, dan itulah menjadi dasar bagi kita, salah satu dasar meyakini bahwa itu adalah bagian dari kitab suci. Karena nggak mungkin Tuhan itu butuh istirahat. Nah, jadi yang begitu saja tuh yang ribet, yang butuh effort luar biasa, yaitu menciptakan alam semesta, itu Tuhan mengerjakannya tanpa berdarah, tanpa pengorbanan fisik, hanya istirahat, guys. Dan istirahatnya, saya sebagai pemilik, misalnya saya sebagai atau orang yang pemilik perusahaan, istirahatnya dengan karyawan kan beda, ya. Istirahatnya bos, ya dia refreshing, jalan. Istirahat karyawan biasa kan tidak begitu, dia butuh tidur karena kerjanya berat, otot-ototnya udah lemah gitu kan. Kalau bos kan tidak ada begitu. Ya, jadi beda lah, guys, antara kerja dan istirahatnya bos atau Tuhan dengan karyawan biasa atau manusia, guys. Itu semua logika pikirnya. Nabi Muhammad. Nah, kalau kita melihat di sini, memang Nandar ini terus menggiring opini ya bahwa semua Alkitab itu sebenarnya adalah menubuatkan kedatangan Nabi setelah Yesus, yaitu Nabi Muhammad menurut dia. Ya suka-suka Nandar sih ya, karena ya bagaimanapun Nandar pasti akan melakukan manuver-manuver atau akrobat teologi seperti ini, karena itu memang tujuan. Gak bisa dikatakannya akrobat, ya. Ketika ini cocok dengan Alkitabnya, ya, itu penting. Ketika cocok dengan Alkitab itu bukan akrobat, tapi sudah matching sesuai. Justru Anda pertanyakanlah dogma Anda dulu, apa di Judi. Dogma Anda sering bertentangan dengan Alkitab Anda, dan itu sering saya buktikan di sini. Anda bilang Yesus Tuhan, sementara Yesus bilang bahwa Tuhan Allah kita, ya, adalah apa? Tuhan Allah kita Esa. Artinya Yesus punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah. Ini bertentangan kata-kata Yesus itu di Alkitab dengan kata-kata Anda, dengan dogma Anda bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara Yesus ngomong sebaliknya, yaitu Yesus bilang bahwa Tuhan Allah kita, guys. Itu semua logikanya.
kemajuan dia. Nah karena itu saya itu heran tuh dengan orang-orang yang masih mau berdebat dengan Nandar mengenai nubuatan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Nandar pasti punya standar sendiri, punya jawaban sendiri atas tafsir-tafsirnya, gitu ya. Begini, tiap-tiap kita tuh punya standar sendiri ya. Standar kita tuh beda-beda gitu. Dan ada yang sama juga. Tapi kita tuh tidak menjadikan itu suatu masalah selama itu masih pada jalurnya ya. Nggak mungkin tiap orang tuh dipaksakan sama semua, nggak mungkin. Yang penting dia adalah on track. Misalnya gini, saya mau mencapai proses 10 itu ya, hasil 10 itu dengan misalnya saya pakai cara 7 tambah 3. Teman saya dia 6 tambah 4. Ada lagi pakai standar 3 tambah 3 tambah 4. Tetap 10 hasilnya, itu yang penting. Nah yang kacau adalah Anda menggunakan perhitungan 10 tapi Anda tambahkannya kacau. Anda tambahkan, Anda bilang 10 hasil dari 7 tambah 8. Itu kacau guys. Itu sih pahami. Jadi yang penting sampai ke tujuan dengan cara berbeda nggak masalah. Ya, yang masalah ketika jalannya berbeda, guys. Tujuannya akan jadi beda. Itu harus pahami logikanya. Bukan apa jalan berbeda, apa jalannya berbeda dan berbedanya melenceng. Tujuannya akan melenceng. Tapi kalau jalannya beda tapi tapi tidak melenceng pada jalur, tetap akan mencapai tujuan yang sama, guys. Itu harus pahami logikanya. Dia selalu mengatakan ini untuk Nabi Muhammad, itu untuk Nabi Muhammad, itu untuk Nabi Muhammad. Seperti yang pernah saya lakukan dulu. Saya lupa 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya debat dengan dia juga ya, mengenai nubuatan Nabi Muhammad di Kitab Kidung Agung versinya Nandar ya. Ya meskipun sudah dijelaskan ya dia tetap ngotot. Nah maka dari itu saya sudah tidak mau debat lagi karena percuma. Nah ini ya. Dia merasa percuma debat ketika orang lain tidak mau mengikuti argumentasinya. Itu fatal sekali guys ya. Apa ya namanya, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Ketika orang lain tidak menerima argumentasi kita ya, nggak ada alasan kita untuk berdebat dengan dia. Kan debat adalah bagian dari edukasi ya. Paham nggak? Yang nggak boleh adalah misalnya debat itu merugikan Anda. Itu baru nggak boleh. Misalnya saya debat dengan orang ini orang kasih tahu tapi dia ngeyel, itu loh. Gak masalah bagi saya debat sama dia terus, tapi kalau dia sudah ngeyelnya kelewatan, dalam artian mungkin dia sudah main fisik, itu baru saya hentikan. Ini apa ini? Ini debat kok main fisik gitu kan? Itu saya hentikan. Tapi kalau masih debat, ya masalah buat saya, apalagi orang nonton. Sehingga orang tuh akan bisa menilai, oh ini masuk akal, ini tidak gitu guys. Saya akan dapat, jadi orang bisa menilai siapa yang dapat poin gitu guys, itu yang penting. Ya. Ini nggak ada istilahnya berdebat kecuali debat itu sudah masuk ke tahap fisik. Tapi selama tidak masuk tahap fisik ya kita terus berdebat gitu. Ya. Berarti argumentasi Anda belum tentu membuat mereka puas gitu loh. Jadi Anda tuh bisa terus mencari jalan lain untuk memuaskan mereka gitu loh. Contoh misalnya gini. Contoh, saya misalnya waktu jualan ya, waktu saya di toko disuruh bos saya untuk handle pelanggan, bos saya sudah jelaskan itu ya, bahwa itu adalah mesin bor yang terkecil, nggak ada lagi yang lain gitu loh. Dia pakai cara itu. Namun bos saya sibuk nggak mau ribet, dia suruh saya. Nah saya tahu bos saya udah pakai jalan itu. Ini nggak cukup bagi saya hanya menjelaskan bahwa ini adalah mesin bor terkecil. Ada lagi lebih kecil itu, yaitu 12 volt. Itu merek Miwa waktu ya. Saya nggak betul mereknya Miwa mesin bornya. Nah, untuk meyakinkan orang ini, karena jawaban dari bos itu tidak membuat dia puas, karena bagi bos itu cukup itu sudah. Yang penting dia bos sudah menjelaskan bahwa ini adalah mesin yang paling kecil. Dia kasih contoh di pajangan gitu kan. Nah, saya tentu harus memberikan jawaban lain untuk memuaskan dia. Apa yang saya lakukan? Saya ajak dia ke tempat rak pemajangan mesin bor. Saya tunjukkan semua mesin bor situ. Saya tunjukkan bahwa ini Pak yang kecil, buktinya Bapak bandingkan dengan mesin bor yang lain. Yang lain itu adalah ada yang 24 volt, ada yang 32 volt gitu. Ini paling kecil Pak. Jadi setelah dia melihat bahwa iya juga ya dibandingkannya guys. Memang ada yang paling kecil, itu paling kecil. Situ baru dia puas dan dia mengambil barang itu dan jadi membeli. Nah dengan jawaban bos saya dia nggak puas, dia belum jadi membeli. Artinya tidak satu jalan menuju Roma. Kalau orang belum puas kita puaskin terus gitu loh. Ini tidak ada batas waktu. Dia misalnya pun pembeli itu dengan jawaban saya nggak puas dia. Oke Pak, saya besok dia pergi habis itu datang kembali. Apa kita menolaknya? Enggak, kamu ngeyel, enggak begitu.
Silakan Pak, kita coba cara lain. Ini gimana sih supaya bisa puas gitu loh. Itu tugas edukator ya. Bisa memuaskan orang dengan jawaban yang berbeda-beda, yang masuk akal tentunya gitu. Bukanlah Anda seorang edukator, kalau Anda tuh menyerah gitu. Oh, orang ini ngeyel nggak ikut, tidak mau dipaksa untuk bukan nggak mau dipaksa ya, nggak mau ikut argumentasi Anda, ya Anda teruskan kasih edukasi dengan cara berbeda. Yang penting logis sama masuk akal, guys. Jadi di Juli ini bukanlah seorang edukator, dia gampang menyerah gitu loh, guys. Harusnya itu kesempatan bagi dia. Kayak saya anggap saya tamu yang gagal untuk saya buat puas atau percaya dengan apa yang saya katakan, dengan produk yang mau saya jual. Itu saya akan coba cara lain. Saya nggak pernah menyerah gitu saja, guys. Saya akan pikir terus, ini gimana supaya Bapak ini yakin bahwa apa yang saya sampaikan benar dan ada buktinya. Itu edukator yang baik itu. Orang yang gigih dan tidak menyerah. Itu yang dicari. Dakwah itu butuh orang seperti itu. Bukan orang kayak Juli yang apa menyerah gitu. Dia anggap itu ngeyel, nggak mau dia mau memaksakan bahwa pendapatnya harus terima, orang itu nggak mau terima, dia sudah malas debat. Itu masalah di situ, guys ya. Itu bukanlah ciri edukator yang baik. Berarti dia memang hanya menekankan hawa nafsunya saja. Ya, buktinya apa? Dia memaksakan itu harus tembus gitu, guys. Harus diikuti orang itu, kan nggak begitu logikanya gitu loh, ya kan? Menjelaskan Alkitab kepada orang-orang yang hanya mau cari kesalahan-kesalahan Alkitab saja, tidak mau cari kebenaran di dalam Alkitab. Jadi percuma. Gini ya, kita tuh kenapa kita mencari kesalahan? Karena kita meyakini bahwa Alkitab sudah diubah oleh tangan manusia. Makanya kalau diubah itu tentu terjadi kesalahan. Ya. Karena yang nggak mungkin jadi kesalahan adalah firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diubah, akan jadi kesalahan. Nah, itu kita coba buktikan. Jadi nggak ada sesuatu yang salah situ. Nah, kita juga akan buktikan kebenaran Alkitab dengan apa? Saya contohnya, saya buktikan kebenaran Alkitab itu dengan bukan seluruhnya ya, tapi berbagian. Saya mengutip kata-kata Yesus yang saya yakini itu adalah betul kata Yesus dan itu adalah benar. Jadi kita tuh membuktikan bahwa di satu sisi Alkitab itu benar, di sisi lain Alkitab itu salah. Nah, itulah letak kontradisinya. Ya. Jadi kontradiksi itu bukan berarti salah-salah, tapi bisa benar dan salah. Ngerti ya? Logika pikirnya. Ini kita meyakini ada bagian-bagian Alkitab itu yang benar, yaitu kata-kata Yesus, dan tidak semua kata-kata Yesus ya. Dan ada bagian-bagian yang salah, yaitu kata-kata selain Yesus gitu loh. Nah, itu sebab logika ini, guys ya. Buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang kuota internet. Jadi itu ya. Lebih baik saya berapologetika menjelaskan kesalahpahaman yang disalahpahami oleh orang-orang di luar sana. Tidak ada yang mau waktu ya. Edukasi itu adalah penting ya. Kalau Anda punya waktu, luangkanlah gitu. Ya, Anda bayangkan ya, dulu dia nih nggak mencontoh pendahulunya itu para misionaris Kristen. Itu contoh mereka diutus ke Jepang. Itu di Jepang itu ada larangan untuk orang luar tuh masuk ke sana, apalagi para misionaris. Orang-orang itu akan dilakukan hal yang mengerikan seperti persekusi, penghukuman dengan digantung terbalik, dibunuh dan segala macam. Tapi apakah mereka mengira itu sia-sia? Tidak. Mereka tidak menyerah. Mereka tempur terus. Mereka masuk ke Jepang dan mereka terus menyampaikan ajaran Kristen. Meskipun resikonya adalah kematian. Di Luli jauh dari tahap itu. Dia bahkan baru mulai udah malas gitu. Ini gimana ceritanya coba? Ya kan? Tapi saya nggak masalah sih. Itu bagus buat saya. Kenapa? Karena bahaya juga ada orang kayak gitu, guys. Misalnya kayak gitu bahaya juga, ya kan? Bahaya. Maksudnya berbahaya bagi dirinya. Alih-alih dia tuh udahlah kita nilai dia menyampaikan suatu bukan kebenaran, tapi kesesatan, dia mati pula karena kesesatannya itu. Itu yang menurut kita tuh bahaya bagi dirinya gitu loh, ya kan? Supaya orang Kristen mengerti mengenai Alkitab lebih dalam lagi. Jadi itu ya. Nah, berkenaan dengan nubuatan Yesaya 53 ini, ya ngerti ya kita di dalam maksudnya adalah sesuai dengan dogma mereka. Jadi Alkitab diartikan melalui dogma, salah besar. Ingat, Alkitab diartikan bukan secara dogma, tapi secara dengan menggunakan alat yang namanya pemahaman, bahasa yang benar dan logika. Dua itu kuncinya, guys. Baru dogma dirumuskan berdasarkan itu. Jangan Anda pakai dogma lalu melupakan pemahaman bahasa benar dan logika, nggak gitu logikanya.
Ya, Anda melakukan pencocokan antara Alkitab dengan dogma. Bukan begitu logikanya. Anda cocokkan Alkitab Anda dengan pemahaman bahasa yang benar, dan logika baru Anda cocokkan dengan dogma Anda. Jadi ada rantai terputus yang mereka lakukan. Jadi tidak menghubungkan antara dogma dengan Alkitabnya dengan yang rantai yang namanya adalah pemahaman bahasa yang benar dan logika. Itu masalahnya, guys. Sehingga tidak sambung, sehingga dogmanya dengan Alkitabnya itu adalah putus, guys. Tidak relate gitu, tidak connect gitu kan. Ternyata Kodonitan menolak, orang Islam harusnya menolak bahwa ini nubuatan untuk Nabi Muhammad, karena sebenarnya ini adalah untuk Israel, bukan Nabi Muhammad. Ini videonya. Yang pernyataan dari Pak Esraso bahwa dia bingung apakah dari Islam ini ada apa ya, kayak semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu. Saya jawab di sini tidak. Sepertinya Ini ngomong tentang hasrat. Hasrat itu adalah semangat yang berarti di luar normal. Alias gini loh, normalnya Donita meyakini bahwa itu harusnya untuk Israel. Tapi kan kita boleh berpikir di luar kota. Bisa saja untuk Nabi Muhammad gitu loh. Jadi hasrat itu adalah apa ya, suatu hal yang tidak dilarang gitu loh. Donita tidak bilang bahwa itu sesat atau salah, enggak. Dia bilang bahwa ini namanya berpikir di luar kotak. Hasad tuh ngomong tentang di luar kotak. Contoh, misal kita kita tuh menghadapi tim yang kita yakini bakal menang, kita biasa saja karena kita nggak remeh. Tapi orang yang bermain dengan hasad, dia akan tiba pada level lebih tinggi. Dia akan lebih semangat mainnya dan akan menghasilkan skor yang lebih baik gitu, guys. Ya, sama menang tapi skornya lebih tinggi gitu. Itu suami. Jadi bukan suatu, jadi kita tidak menyalahkan umat Islam yang meyakini bahwa itu adalah Nabi Muhammad, tidak. Dia hanya bilang bahwa nggak ada umat Islam itu yang berhasad untuk itu. Memang itu yang mereka meyakini itu yang tulis. Jadi gini loh, umat Islam yang meyakini itu adalah untuk Nabi Muhammad, mereka tidak punya hasad untuk itu. Memang mereka tuh sudah bukan ditarik sehingga tuh itu adalah mereka tuh dari awal meyakini bahwa itu adalah Israel, tapi mereka putar jadi Muhammad, bukan gitu. Memang dari awal mereka meyakini itu dari Muhammad. Hasad itu kan adalah suatu yang lebih normal, yang harusnya, jadi misalnya saya atau yang siapa namanya Dandar meyakini bahwa itu harusnya untuk Israel. Tapi kan hasadnya menggebu-gebu, dia ubah itu, dialihkan kepada itu Muhammad. Kan tidak begitu. Karena memang dari awal Nandar itu memang meyakini itu Nabi Muhammad. Artinya itu maksudnya sesuai dengan yang sampaikan Dolitan bahwa dia tidak punya hasad untuk mengandungkan itu sebagai Nabi Muhammad. Karena memang dari awal sudah Nabi Muhammad, guys. Hasad itu adalah merubah ketika itu bukan Nabi Muhammad jadi Nabi Muhammad. Itu baru hasad namanya, ya. Kalau di awal sudah itu bukan hasad. Itu sebab dipikir-pikirnya, guys. mereka ini tidak melakukan janjian dulu sebelum mereka memberikan statement ya, mengenai nubuatan Yesaya 53 ini. Jadi jawabannya berbeda. Sekali lagi ya, berbeda nggak masalah. Islam itu tidak mengharuskan persamaan. Berbeda boleh, tapi tidak boleh esensial bedanya. Ya, contoh, siapa yang salib? Siapa saja boleh, asal jangan Yesus. Ya. Jadi sama kayak tadi saya bilang ya, skor bola itu. Kalau Anda berada di kubu sama, Arsenal menang lawan City, ya, mau skornya 2-0 atau 0, Anda tetap berada di kubu yang sama, nggak masalah. Yang masalah adalah ketika Anda meyakini bahwa City menang dan Arsenal kalah, itu baru masalah. Artinya Anda berada di kubu yang berbeda. Itu harus paham logikanya, guys. Jadi kalau menurut Kodonitan, Nandar ini bukan Islam, karena kalau dia Islam dia tidak akan menafsirkan ini untuk Nabi Muhammad. Bukan gitu, Donitan ngomong, jangan nambah-nambah. Donitan cuma ngomong tentang hasrat. Nah, hasrat adalah orang-orang yang ketika harusnya mereka tuh dalam hati meyakini bahwa itu untuk Israel, tapi karena hasratnya mereka ubah itu menjadi Muhammad. Itu baru. Tapi kan Nandar kan tidak. Memang di awal dia terbukti 2 tahun lalu itu debat dengan dengan Yuli, dia mengatakan itu Muhammad. Artinya tidak ada yang berubah di situ. Hasrat itu ketika berubah, guys. Hasrat itu kan merubah sesuatu. Ya. Contoh, saya berhasrat main dari awalnya tidak berhasrat. Berarti ya, berarti saya kan main dari awalnya nggak mau main. Saya berhasrat untuk memenangkan pertandingan. Di awalnya nggak ada hasrat. Artinya menang kalah ya menang saja. Tapi kalau berhasrat kan harus menang, guys. Itu dipahami ya.
Dia tidak berubah. Ya. Di awal memang begitu, dan itu daripada Nandar. Ya. Jadi itu bukanlah suatu masalah gitu loh. Menurut Coach Dewan Diklat. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik yang diajukan oleh Pak Pendeta Mel Atok ini ya kepada Nandar. Nah, kalau memang Pak Nandar tadi menyebut Yesaya 42 ya, Yesaya 42 itu adalah untuk Nabi Muhammad. Kira-kira Pak, ada tidak Nabi Muhammad sendiri memberi konfirmasi mungkin dari Al-Quran bahwa itu adalah beliau? Silakan dulu, baru saya tanggapi lanjut Pak. Ya, Al-Quran jelas mengkonfirmasi Pak. Di dalam Quran surat Al-A'raf, di dalam Quran surat Al-Baqarah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi Alkitab Pak menyeluruh dari kitab Perjanjian sampai dengan Wahyu. Kalau mereka sadar, kalau mereka mendalami original teksnya, mereka akan sadar bahwa mereka mengenali Nabi Muhammad SAW. Kalau Nandar mau jujur, dalam Al-Quran, hadis, tafsir apapun, pasti tidak pernah ada Nabi Muhammad mengkonfirmasi bahwa nubuatan dalam Yesaya 53 ini adalah dirinya, ya. Atau di mana Nabi Muhammad mengatakan dengan langsung bahwa saya dinubuatkan dalam kitab. Begini, yang disampaikan Muhammad itu adalah perkataan firman Tuhan. Tuhan yang menyampaikan itu, Muhammad tinggal mengutip ulang. Artinya, Tuhan itu lebih resmi dari Muhammad. Ngerti nggak? Jadi ketika misalnya menteri tidak ngomong apa-apa tentang suatu, tapi presiden ngomong, artinya menteri itu bukan berarti apa yang tidak sampaikan menteri itu bukan suatu yang tidak ada, karena presiden menyampaikannya. Cuman menteri nggak ngutip itu saja, guys. Misal presiden mengatakan bahwa saya akan memajukan Indonesia Timur misalnya, menteri tidak ngomong gitu. Karena menteri bawaan presiden, artinya meskipun menteri tidak ngomong, orang paham bahwa menteri itu pasti jalan dengan presiden. Kalau harusnya menteri menyampaikan, nggak menyampaikan pun nggak masalah. Yang penting jangan sampai menteri itu menyampaikan hal sebaliknya. Bahwa misalnya bahwa menteri mengatakan bahwa presiden akan membicarakan Indonesia Barat, itu baru kacau. Tapi kalau menterinya diam atau menterinya menyampaikan mengutip ulang presiden, itu udah benar, guys. Itu soal logikanya ya. Kitab ini pasti itu tidak ada. Sama apa yang dilakukan oleh Nandar tadi hanya cocok-cocokan ayat ini dengan ayat ini dengan ayat itu, gitu ya. Ya, memang sebenarnya saya katakan pencocokan itu penting. Anda tidak mungkin mendapatkan kebenaran tanpa melakukan pencocokan. Ya. Saya lagi ya contoh. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa kamu anti Pancasila karena kamu begini. Anda tidak cocokkan dengan Pancasila, kacau jadinya. Atau orang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah misalnya adalah Pancasila itu adalah perpecahan Indonesia. Anda tidak cek Pancasilanya, Anda akan salah nanti, guys. Intinya adalah apa yang disampaikan itu harus sesuai dengan apa yang isi teksnya. Dan itu perlu pencocokan. Itu sebab logikanya ya. tidak pernah ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Itu tidak pernah ada. Yang ada hanya mereka yang mengada-adakan saja, ya, mencocok-melogi saja. Oh, ini untuk Nabi saya, ini untuk Nabi saya, ini untuk saya. Padahal kalau dilihat berdasarkan teks dan konteksnya sama sekali tidak tertuju. Itu sudah saya buktikan salah ya. Saya bisa buktikan nih konteks saya sebelumnya dan gini guys ya. Anda lihat pendeta Al-Bukharo ya. Yang saya lupa nama beliau itu siapa, yang dia mengetahui kenapa Nabi Muhammad dengan tanda-tanda yang alam dia lihat, di mana awal menangi Nabi Muhammad kemanapun dia pergi ya, ada pohon yang bergeser pindah untuk pesan Nabi Muhammad dan segala macam. Dia meyakini dan itu tanda-tanda kenabian. Nah, dia tentu baca dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, itulah yang dia pegang itu masih asli. Yang belum berubah itu guys. Kalau diubah ya tidak mungkin seperti pendeta Bukhero itu gitu kan. Jadi intinya adalah fakta itu ada dan terjadi. Gak semua orang-orang yang Alkitab tidak meyakini Muhammad.
Makanya banyak juga ahli kitab yang berpindah mengikuti Muhammad karena mereka meyakini nubuatan Muhammad itu ada di kitab mereka. Yang tentunya itu pasti masih asli. Karena kalau sudah tidak asli ya seperti di Yuli ini tidak mengakui gitu guys. Itu logika berpikirnya. Kecuali tidak ada sama sekali ahli kitab yang mengakui Muhammad yang mereka berdasarkan statement keterangan bahwa mereka melihat di kitab mereka baru. Kan jelas itu pendeta Buhera dan beberapa orang lainnya itu justru mengatakan bahwa ramalan nubuatan Muhammad itu ada di kitab mereka. Itulah kitab yang masih asli guys. Ada berarti kan? Itu jadi juga semacam bukti perbandingan penunjukan bahwa ada yang asli masih dan ada juga yang sudah dipalsukan seperti dipegang oleh Juli guys. Maka dia tidak menemukan itu. Karena bukan tidak menemukan itu ya, dia tidak mampu mencerna karena walaupun berubah esensinya tetap sama. Ya, contoh kayak di Kidung Agung. Itu kan namanya jelas-jelas Muhammadin. Itu nama orang. Kenapa diterjemahkan? Dia nggak mampu menangkap itu. Dia nggak sadar bahwa nggak semua itu harus diterjemahkan. Termasuk kata Muhammadin. Ya. Atau di yang lain tuh di Arabkan tuh Muhammad gitu. Itu nggak bisa diterjemahkan. Itu adalah nama orang. Kacaunya mereka semua diterjemahkan, termasuk nama orang. Itu masalahnya guys. Sehingga mereka tidak menemukan Nabi Muhammad di akhirat mereka karena nama Nabi Muhammad itu diterjemahkan menjadi sesuatu yang lain. Jadi menjadi bukan nama orang karena nama saya Bobby Harriet masa mau terjemahkan gitu. Atau nama anak saya misalnya nama belakangnya Askia, anak soleh. Ya ada harus katakan katakan Asia. Yang katakan bahwa anak soleh bukan itu nama saya. Nama saya bukan anak soleh tapi Askia guys. Nama belakangnya itu sebab logikanya. Tuju kepada Nabi Muhammad. Jadi itu ya, dari debat ini harusnya kita belajar bahwa tidak usah buang-buang energi memperdebatkan Alkitab dengan mereka karena sama sekali tidak perlu. Karena apa? Karena mereka tidak percaya Alkitab. Sekian dari saya. Siapa tidak percaya Alkitab? Kita percaya Alkitab, tapi dengan perspektif yang berbeda. Kita percaya bahwa Alkitab yaitu yang berisi Taurat, Zabur, Injil, tapi kita percayanya bahwa itu sudah dibuat oleh manusia. Artinya kita meyakini sebagian dan tidak meyakini sebagian yang lain. Itu dipahami logika, bukan tidak meyakini semuanya. Nggak sama kayak Anda tidak meyakini Quran itu nggak sama dengan kita. Kita masih meyakini Taurat, Zabur, Injil yang ada dari kitab sebagian antaranya. Tapi Anda betul-betul tidak meyakini Quran, itu bedanya. Jadi kalau kita bilang bahwa di Juli dan Kristen tidak meyakini Quran itu benar. Seluruhnya itu. Tapi kalau dia mengatakan bahwa Islam tidak meyakini kitab itu salah. Karena kita masih meyakini sebagian isinya yang merupakan yang kita anggap masih asli ya kata-kata Yesus atau minimal dari Taurat, Zabur, Injil yang asli guys. Itu ada di kitab itu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.